Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fidelis Gangpur, NIM 2018 009046. Yang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perbanyakan kelapa kopior melalui metode kultur jaringan. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkembangan teknik kultur embrio kelapa di Indonesia. Teknik kultur embrio merupakan salah satu teknik kultur jaringan untuk produksi benih tumbuhan yang mengalami kendala tertentu. Dalam produksi benih kelapa, teknik kultur embrio dipercaya merupakan satu-satunya cara yang tersedia saat ini untuk memproduksi benih kelapa kopior tipe yang mampu menghasilkan 100% buah kopior. Teknik embrio juga banyak digunakan untuk memproduksi benih kelapa sesudah embrio disimpan pada suhu ultra rendah dengan teknik kriogresevasi. Di Indonesia terdapat dua tipe kelapa kopior, yaitu tipe dalam dan tipe genjang. Kedua tipe kelapa kopior ini dapat dibedakan dari bentuk pohon, umur berbuah, dan presentasi buah kopior per tandan. Secara alami, tanaman kelapa kopior tipe dalam hanya menghasilkan buah kopiornya 1-2 butir per tandan. Hal ini disebabkan kelapa tipe dalam penyerbukan silang sehingga peluang bertemunya gen resesif pada bunga betina dan serbuk sari relatif kecil. Kelapa kopior tipe genjang menghasilkan buah kopior per tandan lebih banyak dari tipe dalam, kadang-kadang dapat mencapai 50%. Hal ini disebabkan kelapa tipe genjang menyerbuk sendiri sehingga peluang bertemunya gen resesif pada bunga betina dan serbuk sari lebih besar. Kultur in vitro embrio kelapa adalah teknik menumbuhkan embrio kelapa dalam media buatan dan botol kultur yang steril pada kondisi aseptik. Selanjutnya, tingkat keberhasilan produksi benih dengan menggunakan teknik tersebut cukup tinggi, sampai 90% dari embrio yang ditanam berhasil tumbuh menjadi benih siap tanam ke lahan. Protokol kultur embrio yang berhasil dikembangkan tersebut meliputi 4 tahap, yaitu: yang pertama, tahap persiapan dan sterilisasi embrio kelapa kopior. Yang kedua, tahap perkecambahan dan pemanjangan tunas. Yang ketiga, tahap ex vitro rotting dan aklimatasi. Serta yang keempat, tahap pembesaran benih nursery. Yang pertama, persiapan dan sterilisasi embrio. Setelah buah kopior dipanen umur 11-12 bulan, buah kelapa kemudian dikupas dan dibelah endosperm yang di dalamnya terdapat embrio, kemudian diisolasi dengan menggunakan sendok dan diletakkan dalam botol steril yang telah diisi dengan air kelapa. Tahap isolasi diawali dengan cara endosperm dicuci dengan air mengalir, dilanjutkan dengan rendam dalam etanol 70% selama 15 menit dengan teknik aseptis. Embrio kelapa diisolasi di dalam pelaminan air flow kabinet embrio. Selanjutnya disterilisasi dengan cara direndam dalam larutan kalsium hipoklorida 6% selama 12 menit. Sebelumnya dicuci dengan menggunakan medium cair hibrida embrio kultur. Dan yang kedua, selanjutnya tahap kedua, germinasi dan pemanjangan tunas. Embrio kelapa kopior yang telah disterilkan kemudian ditanam pada medium germinasi berupa medium HEC padat dengan penambahan 2 kali 10 ml asam idolel butirat IBA dan 5 kali 10 ml KIN. Selama tahap inisiasi, medium ditambahkan sukrosa sebanyak 0,175 ml, karbon aktif 2 gram per liter dengan pH 5,7. Medium dipadatkan dengan penambahan agar 8 gram per liter dan disterilkan dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1,2 kg per cm selama 20 menit. Tahap germinasi dilakukan dengan menanam embrio pada medium 20 menit. Germinasi dipelihara di tempat selama 5-8 minggu
atau sampai medium berkecambah. Setelah kecambahan memiliki panjang sekitar 4 cm, kecambahan kemudian dipindahkan ke medium cair HEC dan dipelihara di tempat terang dengan 14 jam fotoperiode, 10 jam gelap dari pukul 20 sampai dengan pukul 6. Tahap pemanjangan tunas dilakukan selama 8-12 minggu atau sampai benih memiliki paling tidak 2 buah daun yang terbuka. Yang berikut tahap ketiga, ex vitro propping dan aklimatasi. Benih kelapa yang telah memiliki 2 daun kemudian dicuci dengan air mengalir kemudian direndam dalam larutan fungisida 2%. Ditane M45 80 Vp. Selama 15 menit, benih kemudian ditanam pada pot plastik yang diisi medium campuran kokopeat dan arang sekam. Selanjutnya, benih ditempatkan pada alat mini ground chamber yang telah diisi larutan hidroponik. Kelembapan di dalam mini growth chamber diatur dengan mengatur posisi tutup setiap 1 bulan. Selanjutnya, tahap keempat. Setelah 3 bulan di dalam mini growth chamber, benih kemudian dipindahkan ke pot plastik berukuran 15 x 12 cm. Pengembangan teknik embriogenesis somatik kelapa. Teknik embriogenesis somatik merupakan salah satu teknik kultur jaringan yang banyak digunakan untuk memproduksi benih tanaman melalui proses pembentukan embrio dari sel-sel somatik. Upaya produksi benih kelapa melalui teknik embriogenesis somatik telah dilakukan dengan menggunakan eksplan batang muda pada tahun 1977. Di Indonesia, upaya untuk produksi benih kelapa melalui teknik embriogenesis somatik belum banyak dilakukan. Sampai saat ini baru Samosi yang telah melakukan upaya untuk produksi benih kelapa dengan menggunakan teknik tersebut dengan menggunakan eksplan embrio sigotik. Namun demikian, hasil yang diperoleh masih belum memuaskan. Kriopreservasi untuk konservasi keragaman hayati kelapa. Pada umumnya, kriopreservasi embrio kelapa dapat dilakukan tahap sebagai berikut: 1. Persiapan dan isolasi embrio, 2. Dehidrasi embrio, dan ketiga freezing, yang keempat thawing, dan yang kelima rekonversi menjadi benih. Tahap 1 dan tahap 5 umumnya dilakukan seperti metode kultur embrio kelapa, sehingga laboratorium yang akan melakukan penyiapan embrio kelapa melalui teknik kriopreservasi harus memiliki keterampilan dan metode yang sudah baku terlebih dahulu tentang kultur embrio kelapa. Tahap freezing dan thawing yang umumnya dilakukan dalam kriopreservasi kelapa tidak memiliki variasi yang mendasar. Pada umumnya freezing dilakukan dengan cepat, yaitu dengan cara embrio yang telah dehidrasi dimasukkan ke dalam krioval. Sekian dan terima kasih.